Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita akan membicarakan tentang zikir. Ini sebagaimana termaktub dalam kitab Miftahul Falah fi Tahzibin Nufus li Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari. Halaman 4. Az-zikru narun la tabaqa wa la tazurru. Zikir itu adalah laksana api. Dia akan bekerja aktif dengan sendirinya dan akan memberi pengaruh. Jadi ingat, zikir itu adalah laksana api. Ketika zikir dilantunkan, ketika zikir dikumandangkan, ketika zikir dimudawamahkan, maka dia akan memberi pengaruh aktif. Dia akan bekerja secara aktif dan memberi pengaruh. Karena zikir itu adalah laksana api. Sama seperti api, ketika kita membakar api pada satu titik, maka dia akan menjalar kepada titik-titik yang lain, yang apabila titik-titik tersebut berhubungan dengan titik api yang kita bakar. Inilah zikir. Fa iza dakhala baitan yaqulu ana la ghairi wa huwa min ma'ani la ilaha illallah. Apabila zikir tersebut berada pada satu rumah, maka dia berkata, ana la ghairi. Sayalah dan tidak boleh ada yang lain. Dan senantiasalah berzikir. Dan ini adalah merupakan makna daripada la ilaha illallah. Yaitu zikir dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Zikir. Fa in wajada fihi hataban ahrakahu fasara naran. Karena zikir yang berada di dalam rumah dan dia yang lebih berhak atas segala sesuatu, dan zikir itu adalah laksana api, maka di sini dijelaskan adalah apabila dia mendapatkan kayu-kayu bakar di dalam rumah tersebut, maka api tersebut akan membakar semua kayu-kayu tersebut. Makalah jadilah cahaya. Zikir yang diucap la ilaha illallah akan menjadi cahaya. Wa in kana fihi dhulmatun kana nuran fanawwarahu. Wa in kana fihi nurun sara nuran ala nurin. Maka ketika di dalam rumah tersebut gelap gulita dan zikir berkumandang dan dia membakar setiap kayu yang dia dapati sehingga menjadi cahaya, maka kegelapan rumah tersebut akan menjadi terang. Rumah yang gelap, kemudian terdapat zikir di dalamnya, maka kegelapan di dalam rumah akan bercahaya dengan zikir yang dilantunkan, dengan zikir yang dibaca, dengan kalimat la ilaha illallah. Tubuh manusia yang gelap yang tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berzikir kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah, maka kegelapan yang ada pada manusia tersebut akan mendapatkan cahaya. Dan apabila di dalam rumah tersebut sudah ada cahaya, maka dengan zikir tersebut akan menambah cahaya di atas cahaya. Hati yang senantiasa berzikir, lidah yang senantiasa berzikir, tubuh yang senantiasa berzikir, ketika dia berzikir kembali,
maka dia akan menambah cahaya dalam tubuh manusia. Ini tentang zikir. Wa zikru mazhabun minal jasadil ajza az-zaidah al-hasilah minal asraf fil uqli wa min tanawulil luqmil haram. Kemudian zikir tersebut karena dia adalah laksana api, maka dia akan menghilangkan anggota-anggota tubuh kita yang lebih. Yang terjadi anggota-anggota tersebut daripada makanan syubhat yang kita makan. Yang terjadi anggota tersebut daripada makanan yang kita konsumsi. Lemak-lemak dosa, lemak-lemak syubhat, lemak-lemak haram, maka akan dihilangkan oleh zikir. Maka zikir yang senantiasa kita lakukan, kita mudawamakan di dalam diri kita, baik secara jihar, baik secara sir, baik secara lisan, baik secara kalbi, hati, maka akan menghilangkan semua lemak-lemak yang terjadi lewat makanan yang kita makan. Akan menghilangkan apa yang terjadi daripada diri kita, tubuh kita, hati kita, daripada menjamah sesuatu yang haram. Wa ammal hasilatu minal halali fala budda lahu 'alaiha. Kecuali yang tinggal adalah sesuatu yang terjadi daripada sesuatu yang halal. Apa yang terjadi, darah daging kita yang terjadi daripada yang halal, itulah yang tinggal setelah dibakar oleh zikir. Maka zikir itu membakar setiap darah daging manusia yang terjadi daripada sesuatu yang haram. Fa'izah tarakat ajza khabisah wa baqiyatil ajza taibah. Sama'at min kulli juz'in zikran ka'annahu yunfakhu fil bauqi wa awwalan yaqa'u zikru fi dairatir ra'si fatajidu fihi sautul bar wa qaus. Maka zikir tersebut akan membakar seluruh ajza, akan membakar seluruh anggota kita. Darah daging kita yang terjadi daripada yang khabisah. Darah daging kita yang terjadi daripada sesuatu yang buruk, sesuatu yang haram, sesuatu yang syubhat. Yang kita makan, yang kita masukkan ke dalam diri kita, ke dalam tubuh kita, ke dalam perut kita. Maka zikir tersebut akan menghancurkannya. Maka zikir tersebut akan membakarnya. Maka tinggallah dalam diri kita yaitu ajza taibah. Bahagian-bahagian yang baik. Sesuatu yang kita konsumsi daripada yang halal. Maka ketika itu kita akan mendengar zikir. Seperti kita mendengar trompet. Yang pertama sekali yaitu ketika trompet ditiup di kepala kita, kita akan mendengarkannya. Wa zikru sultanun iza nazala mawdi'an nazala bibawqatihi wa ka'satihi. Zikir itu adalah laksana sultan. Zikir itu adalah laksana penguasa. Maka apabila dia turun pada suatu tempat, maka dia akan turun dengan trompetnya, dengan suara trompetnya. Semakin dia turun, semakin jauh, semakin banyak suara-suara tersebut. Li'anna zikra diddu ma siwal haqq. Zikir. Karena sesungguhnya zikir itu adalah akan melawan, akan menghancurkan sesuatu yang tidak hak. Kebatilan-kebatilan yang ada pada diri kita ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka dia akan melawan semua kebatilan-kebatilan tersebut.
Fa iza waqa'a fi mawdi'in istaghala binafi dhiddi kama tajiduhu minal ijtima'il ma'i wan nar. Ketika dia berada pada satu tempat, maka dia akan menyibukkan diri untuk menghancurkan, untuk menghilangkan, untuk melenyapkan lawan-lawan daripada kebenaran. Seperti ketika menyatu api dengan air. Ketika menyatu air dengan api. Nah, beginilah zikir. Zikir yang kita hidupkan di hati kita. Zikir yang kita hidupkan di lisan kita. Zikir yang kita hidupkan di seluruh ajza'-ajza' kita. Maka zikir tersebut akan senantiasa bekerja secara aktif untuk menghancurkan, menghilangkan, melenyapkan semua kebatilan-kebatilan yang ada pada diri kita. Sebagaimana ketika kita menyatukan antara air dan api, maka air tersebut akan menutup, menghilangkan semua noktah-noktah, titik-titik api tersebut. Wa ba'da hazihil aswat tasma'u aswatan mukhtalifatan. Kemudian setelah zikir telah membumi di dalam diri kita, lidah berzikir kepada Allah, hati berzikir kepada Allah, jami'ul a'za', daripada kepala sampai dengan ujung kaki berzikir kepada Allah, maka ketika itu kita akan mendengar suara-suara yang bermacam-macam, suara yang beraneka ragam. Khariril ma', kita akan mendengar suara desiran air. Waddawi'ur rih, kita akan mendengar deru daripada angin. Wasautin nar, suara api ketika menyala. Wasautil arhiyah, suara-suara angin. Wa khabdil khail, derap kuda. Wasauti auraqil asjar iza habbat alaiha rayh, suara daun-daun pepohonan apabila ditiup oleh angin. Maka suara-suara tersebut kita akan mendengarkan bahwa itu adalah lantunan zikir. Wazalika annal adamiya murakkabun min kulli jauharin syarifin wadihin. Karena tubuh kita, tubuh manusia, yaitu tersusun daripada jauhar bentuk yang syarif, yang mulia, dan jauhar yang hina. Daripada bentuk yang mulia dan bentuk yang hina. Yaitu minat turabi wal ma'i wan nari wal hawa wal ard was sama wa ma bainahuma. Tubuh kita itu terdiri daripada unsur-unsur daripada tanah, air, api, udara, bumi, langit dan barang di antara keduanya. Fahazihil aswatu izkana ala aslin wa unsur min hazihil jauhar. Maka inilah suara-suara yang pada asalnya suara tersebut bersuara. Daun bersuara, angin bersuara. Wa man sami'a minhu syai'un min hazihil aswati faqad sabbahallah wa qad sabbaha bi kulli lisanin. Dan ketika kita mendengar semua bunyi-bunyi tersebut, bunyi dedaunan ketika ditiup oleh angin, bunyi desiran air, bunyi deru angin, suara api ketika membakar. Ketika kita mendengar semua suara-suara tersebut, maka mereka adalah sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka sedang menyucikan dirinya, menyucikan lidahnya, bertasbih kepada Allah. Jadi suara-suara tersebut adalah asal daripada tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazalika natijatu zikri lisan biquatil istiqra. Maka inilah natijah, kesimpulan daripada zikir
lisan. Jadi zikir lisan, semua anggota berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, kita mengakui diri kita adalah manusia yang syarat dengan dosa kepada Allah. Kita mengakui diri kita adalah manusia yang tidak luput daripada kesalahan. Kita menyadari yang bahwa hati kita sangat kotor. Banyak dakil-dakil dosa yang disebabkan oleh makanan yang kita makan, yang disebabkan oleh minuman yang kita minum. Oleh karena itu berzikirlah kepada Allah. Berzikirlah kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berzikir kepada Allah. Allah, 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 Allah. Berzikir kepada Allah. Zikir tersebut akan membakar semua keburukan yang kita miliki. Zikir tersebut akan membakar semua keburukan yang ada di dalam diri kita. Zikir itu akan membakar sifat-sifat sayyi'ah, sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita. Inilah makna zikir sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Athaillah Al-Askandari. Maka berzikirlah. Zikrullah kasira. Zikirlah kepada Allah. Kapan saja, di mana saja, sebanyak-banyaknya. Lidah, hati, jami'ul a'dha, seluruh anggota berzikir. Ketika lidah tidak berzikir, maka jangan pernah sunyikan hati kita, diri kita, anggota kita yang lain untuk berzikir kepada Allah. Dan ini yang perlu kita latih. Perlu kita latih. Perlu kita latih. Mata boleh memandang yang lain. Mulut boleh berucap ya, dengan kata-kata yang diucapkan. Tetapi hati kita tidak pernah sunyi. Anggota yang lain tidak pernah sunyi daripada zikrullah.